Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab Fadlul Islam wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun akhrajah. Fi lafdhin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, apa-apa yang bukan darinya, maka ia tertolak. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafaz lain, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Di sini beliau membawakan hadis Aisyah untuk menyebutkan tentang keistimewaan Islam, bahwa Islam itu telah sempurna, Pak. Islam tidak membutuhkan lagi tambahan. Semua kebaikan sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua keburukan sudah ditahdzir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita apa dong? Kewajiban kita ittiba aja. Ngikut aja. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba saja, ikuti saja. Jangan membuat-buat bid'ah. Karena kalian sudah dicukupi. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang berbuat ihdaats. Ihdaats itu artinya mengada-ngada yang tidak ada sebelumnya dalam syariat kita ini. Dan mengada-ngada dalam agama ada dua macam. Mengada-ngada perkara yang baru dalam agama ada dua macam. Macam yang pertama itu mengada-ngada sesuatu namun sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan ditunjukkan oleh pokok-pokok umumnya. Maka para ulama mengatakan yang seperti ini disebut dengan maslahat mursalah dan tidak termasuk bid'ah. Contoh misalnya adanya ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, nahwu shorof. Itu kan nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun tidak ada di zaman Nabi, itu sesuai dengan kaidah syariat. Apa itu? Yaitu untuk dalam rangka menjaga syariat. Karena bayangkan kalau ilmu hadis nggak ada, Pak, semua orang akan berani berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau ilmu nahwu dan shorof tidak ada, Pak, orang akan bersalahan membaca Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu nih, Pak, mana fa'il, mana maf'ul dan yang lainnya. Bayangkan kalau nggak ada ilmu usul fikih, Pak, orang tidak akan paham bagaimana memahami dalalah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Tapi dengan adanya ilmu-ilmu ini, Al-Quran dan hadis dan agama kita menjadi apa? Menjadi terlindungi dari hal-hal yang akan orang-orang ingin menghancurkannya. Dan ini sesuai sekali dengan tujuan syariat, maqasidus syariah. Al-Quran tidak ada di zaman mushaf. Al-Quran itu belum dikumpulkan di zaman Nabi. Tapi bayangkan kalau Al-Quran itu tidak dikumpulkan, Pak, Al-Quran akan hilang. Para penghafal Al-Quran satu persatu meninggal dunia. Tapi supaya Al-Quran lestari dan terjaga, maka harus dikumpulkan. Maka pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar, kemudian setelahnya di zaman Uthman, ini sangat sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan daripada pensyariatan.
Ikhwata Islam. Maka ini namanya ihdas fid din, mengada-ngada dalam agama, namun sesuai dengan apa? Kaidah-kaidah syariat dan pokok-pokoknya. Sejalan. Oleh Imam Syafi'i menyebutnya dengan istilah bid'ah mahmudah. Bid'ah yang terpuji. Tapi bid'ah secara bahasa saja, Pak. Bukan bid'ah secara istilah. Iya. Yang kedua, yaitu ihdas fid din, mengada-ngada dalam agama, namun tidak ditunjukkan oleh kaidah-kaidah oleh syariat. Tidak pula oleh pokok-pokoknya. Bahkan malah membuka pintu untuk orang berbuat apa? Bid'ah selebar-lebarnya. Bahkan bertabrakan dengan pokok-pokok syariat Islam. Contoh misalnya bid'ah dalam akidah. Ada bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah syiah, bid'ah apa lagi? Qadariyah, Jahmiyah, ya. Semua bid'ah ini sangat bertolak belakang dengan ya akidah yang merupakan pokok agama Islam. Demikian pula ya bid'ah yang sifatnya amaliyah. Kalau tadi bid'ah akidah. Bid'ah akidah ini lebih berat, Pak, dibandingkan dengan bid'ah amaliyah, Pak. Kalau bid'ah akidah berhubungan dengan keyakinan. Kalau bid'ah amaliyah berhubungan dengan amal perbuatan, ibadah yang dibuat-buat. Contoh misalnya merayakan sesuatu yang disebut dengan perayaan Isra dan Mi'raj, perayaan Maulid Nabi. Ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Tidak pula ditunjukkan oleh pokok-pokok syariat, Pak. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ya, tidak pernah menganjurkan para sahabatnya untuk merayakan kelahiran beliau. Para sahabat pun orang-orang yang paling mencintai Rasulullah, tidak pula mereka ya merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula para imam yang 4. Padahal mereka orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj. Tidak ada satupun para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan sih terjadinya Isra dan Mi'raj? Hari, tanggalnya berapa, bulannya apa? Untuk biar kami rayakan, ya Rasulullah. Tidak ada, Pak. Makanya para ulama kan berbeda pendapat. Isra Mi'raj terjadi bulan apa? Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab, dan ini pendapat yang paling lemah justru. Dan kalau kita tidak lakukan perbuatan ini pun juga tidak akan membahayakan agama, Pak. Beda dengan usul fikih. Kalau nggak ada usul fikih, nggak dibuat oleh para ulama, itu bisa membuat membahayakan. Kenapa? Orang tidak akan paham bagaimana memahami fikih hadis, dalalah Al-Quran. Ya, tidak tahu bagaimana mengetahui suatu hukum, apakah wajib dan yang lainnya. Tapi kalau antum nggak merayakan Maulid Nabi, nggak membahayakan kok. Islam masih tetap sempurna. Antum tidak merayakan Isra Mi'raj juga tidak memberikan pengaruh apa-apa kok. Berbeda dengan tadi, Pak, yang sudah kita sebutkan ya. Hal-hal yang disebut oleh para ulama dengan istilah maslahat mursalah. Dan bid'ah, ya akhi, dibagi-bagi oleh para ulama dari berbagai macam sisi-sisinya. Yang pertama yaitu bid'ah dibagi dari sisi berat dan ringannya. Maka ada dua macam. Ada bid'ah yang mukaffirah, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ada bid'ah yang belum mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Apa itu bid'ah mukaffirah? Yaitu, kata Ibnu Hajar, mengingkari sesuatu yang sifatnya perkara-perkara yang pokok dalam agama Islam. Contoh misalnya, kalau ada orang yang mengingkari adanya malaikat, maka para ulama mengatakan ini jelas bid'ah mukaffirah yang mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Atau mengingkari adanya surga dan neraka. Atau meyakini bahwa surga tidak kekal. Dan bahwasanya neraka tidak apa? Kekal. Padahal Allah tegas dalam Al-Quran mengatakan surga dan neraka itu apa? Kekal. Yang kedua, yaitu bid'ah yang belum sampai derajat kafir, Pak.
Apa itu? Yaitu bid'ah-bid'ah yang tidak berhubungan dengan pokok-pokok agama. Dan bukan pula perkara yang sifatnya telah diijma'kan para ulama. Seperti misalnya bid'ah-bid'ah amaliyah, Pak. Bid'ah-bid'ah amaliyah, melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, maka amalnya nggak diterima sama Allah. Tapi apakah pelakunya kafir? Ya enggak. Nah, mereka yang jatuh kepada bid'ah mukaffirah pun, Pak, bid'ah yang sampai derajat kafir, itu pun belum dikafirkan sampai terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama apa? Dia balik. Ya, dan berakal. Syarat yang pertama apa? Balik dan berakal. Kalau dia gila atau belum berakal alias anak-anak, ya enggak. Syarat yang kedua apa? Dia melakukan kekufuran ini, Pak, kekafiran tersebut dengan tanpa paksaan. Kalau dipaksa, ya dimaafkan. Yang ketiga, sudah tegak padanya hujah, sudah dijelaskan kepada dia dengan sejelas-jelasnya dan dia paham ya hujah yang disampaikan kepada dianya tersebut. Syarat yang keempat, alla yakuna muta'awilan. Dia melakukan bid'ah mukaffirah itu bukan karena adanya syubhat. Adapun kalau dia terkena syubhat pemikiran yang dia menganggap itu benar, ini pun juga belum bisa dikafirkan. Makanya Imam Ahmad belum mengkafirkan Khalifah Ma'mun, Mbak. Padahal Khalifah Ma'mun punya keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan Imam Ahmad memandang bahwa keyakinan Al-Quran itu makhluk termasuk bid'ah kufriyah. Bid'ah yang sudah sampai derajat apa? Kafir. Beliau mengatakan, man qala bi anna al-Qur'ana makhlukun faqad kafar. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun. Dalam riwayat yang paling sahih. Tidak pula al-mu'tasim billah. Tidak pula al-wasiq billah. Padahal mereka orang-orang yang punya keyakinan itu. Adapun Ibnu Abi Duat, ya, yang merupakan pelopornya dan da'inya, itu dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kenapa Imam Ahmad tidak mengkafirkan khalifah? Yaitu karena khalifah ini terkena syubhatnya si Ibnu Abi Duat. Terkena syubhat dia, muta'awil. Sehingga Imam Ahmad belum berani mengkafirkannya. Makanya para ulama, Pak, bukan orang yang bermudah-mudahan mengkafirkan. Nggak kayak kita nih, Pak. Kita baru punya ilmu dikit aja udah petantang-petenteng kafir-kafirin, Pak. Bahaya ya, akhi. Masalah kafir mengkafirkan itu bukan masalah ringan, Pak. Itu masalah berat. Iya. Kata Imam Al-Qurtubi, babut takfir, babun khafir. Bab kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Amsaka minhul fuhul fasalimu. Banyak ulama besar berhati-hati, mereka selamat. Iya. Dan banyak orang yang tidak berilmu masuk dalam kancah kafir mengkafirkan, akhirnya mereka binasa, Pak. Al-Wazir bin Hubairah berkata apa? Salah ketika kita tidak mengkafirkan itu lebih ringan dibandingkan salah ketika kita apa? Mengkafirkan. Berdasarkan kaidah al-khata' fil 'afwi khairun min al-khata' fil 'uqubah. Salah dalam memberikan maaf itu lebih baik dibandingkan daripada salah dalam memberikan sanksi. Kalau kita belum berani mengkafirkan karena takut belum tegak padanya apa? Hujjah. Karena masih ada penghalangnya. Dan ternyata kita salah, itu lebih ringan, Pak. Dibandingkan dengan mereka yang mengkafirkan ternyata salah. Maka Rasulullah bersabda, man qala li akhihi ya kafir. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau ternyata yang dituduh memang kafir, masuklah tuduhan itu. Kalau tidak, apa kata Rasulullah, wa illa raja'at ilaih, akan kembali kepada yang menuduh. Berat itu, Pak. Iya. Nah ini, jadi bid'ah dilihat dari sisi berat atau ringannya ada dua macam tadi, Pak. Bid'ah mukaffirah dan bid'ah apa?
ghair mukaffirah. Bid'ah yang sudah sampai derajat apa? Kufur. Dan bid'ah yang belum sampai derajat apa? Kufur. Kemudian bid'ah dilihat dari sisi keasliannya. Ada dua macam. Yang pertama, yaitu bid'ah yang pertama disebut dengan bid'ah asliyah. Bid'ah yang asli. Atau bid'ah hakikiyah. Itu yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam syariat, Pak. Dan tidak ada sama sekali ditunjukkan oleh kaidah-kaidahnya. Memang murni, Pak, dibuat-buat. Murni apa? Dibuat-buat. Contohnya tadi, perayaan Maulid Nabi. Siapa yang pertama kali merayakannya, Pak? Yaitu Banu Fatimiyah. Ya, di tahun 360-an. Dan Banu Fatimiyah ini orang Syiah. Ya. Perayaan Isra dan Mi'raj. Demikian pula sama sekali tidak ada dalam syariat. Tidak pula ditunjukkan oleh kaidah syariat. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in melakukannya. Tidak ada. Memang ini asli, memang buat. Bid'ah hakikiyah namanya. Yang kedua disebut dengan bid'ah idhafiyah. Apa itu? Bid'ah idhafiyah, yaitu bid'ah yang ditambahkan dari syariat yang ada. Artinya, perbuatannya pada asal perbuatannya ada dalilnya, Pak. Tapi ditambah-tambah gitu, Pak. Contoh misalnya, Pak. Sholat, ada dalilnya nggak, Pak? Ada perintahnya nggak, Pak? Ada. Tapi di dalam sholat ini ditambah-tambahin yang bukan dari ajaran Rasulullah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalnya kalau ada orang yang sholat takbirnya digulung-gulung, Allahu Akbar. Katanya biar mantep. Ini namanya menambah-nambah yang Rasulullah tidak pernah apa? Contohkan. Zikir ada dalilnya tidak, Pak? Ada. Tapi bikin cara zikir, ada suara satu, suara dua. Qor. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan tasyabuh dengan yang ada di gereja. Contoh lagi zikir, tapi dengan bikin cara sendiri, Pak. Dengan cara muter-muter kepala. La ilaha illallah. Jadi Allahnya harus pas di hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cara seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pula ditunjukkan oleh dalil. Justru Allah menyuruh agar zikir itu dengan penuh tadarru dan khusyuk. Dan perbuatan ini bertabrakan dengan kekhusyuan, Pak. Ya. Nah ini saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Dan sudah pernah saya sampaikan, Pak, ya, bahwa amalan itu, Pak, harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dalam 6 perkara. Dalam 6 apa? Perkara. Amal ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dalam 6 perkara. Yang pertama apanya? Sifat atau tata caranya. Yang kedua, waktunya. Yang ketiga, tempatnya. Yang keempat, sebabnya. Yang kelima, jumlahnya.
Dan yang keenam, jenisnya. Saya ulangi, yang pertama apa tadi? Sifat atau tata caranya. Yang kedua, waktunya. Yang ketiga, tempatnya. Yang keempat, sebabnya. Yang kelima, jumlahnya. Yang keenam, jenisnya. Adapun yang pertama, setiap ibadah yang sudah ditentukan caranya dan sifatnya tidak boleh diubah-ubah, Pak. Tidak boleh apa? Diubah-ubah. Contoh misalnya cara wudhu sudah ada caranya nggak? Tata cara sholat, sifat sholat sudah ada tidak, Pak? Maka nggak boleh diubah-ubah. Masa yang mau sholat mundur dari salam dulu, tertolak, haram. Ya. Haji sudah ada nggak tata caranya, Pak? Sudah. Kalau ternyata ibadah itu belum ditentukan oleh syariat kita tata caranya. Belum ditentukan apa? Tata caranya. Maka tidak boleh kita membuat cara sendiri. Dengan meyakini bahwa cara inilah yang disyariatkan. Iya. Seperti tadi, Pak, zikir. Tapi dengan cara putar-putar kepala. Ini namanya bikin cara sendiri, Pak. Iya. Adapun yang kedua, ibadah yang sudah ditentukan waktunya tidak boleh diubah-ubah. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya tidak boleh apa? Diubah-ubah. Misalnya puasa Ramadan ya di bulan Ramadan. Yang namanya haji itu di bulan haji dan tanggalnya sudah ditentukan. Yang namanya wukuf ya di Arafah. Lalu kemudian ada orang mau bikin haji, saya mau bikin haji di mana? Di Tangerang misalnya. Iya. Bikin Ka'bah sendiri, bikin tempat wukuf sendiri, enggak boleh, haram alaik. Tempat haji hanya di mana? Di sana tempatnya, Pak. Makanya kan Abrohah ya pengen menyaingi Ka'bah, Pak. Dibikinlah Ka'bah buatan Abrohah. Iya. Demikian pula di Iran, dibikin pula Ka'bah tandingan supaya orang pada hajinya kemana? Ke Iran, ke Karbala dan yang lainnya. Di Sulawesi ada tuh, Pak. Di gunung apa namanya? Saya lupa. Yang udah ke sana namanya haji apa gitu namanya. Ya ada istilah khususnya itu, Pak. Ini jelas perbuatan bid'ah yang sesat dalam agama. Dan ibadah yang belum ditentukan waktunya, maka tidak boleh menentukan sendiri dengan keyakinan adanya keutamaan tanpa dalil. Ya. Contoh misalnya, Bapak mau mengkhususkan zikir di hari kelahiran Bapak aja. Saya lahir hari Selasa. Jadi di setiap hari Selasa saya mau zikir aja dah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Kita katakan nggak ada Rasulullah SAW mengkhususkan itu. Tapi kan Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin. Kata Rasulullah, itu hari yang dilahirkan padanya. Kita tanya, apakah Rasulullah membuat khusus ibadah di situ? Enggak. Rasulullah kan puasa Senin. Ya, tapi kan Rasul gak Kamis. Senin ke Kamis. Iya. Nggak ada satupun sahabat yang cari-cari, saya lahir hari Rabu, saya mau puasa Rebo deh. Yang satu lagi, saya lahirnya hari Selasa, saya mau puasa Selasa. Nggak ada. Rasulullah melakukan itu, Pak. Kenapa Rasulullah puasa Senin Kamis? Karena di hari itu, kata Rasulullah, ditampakkan amalan-amalan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian dalam riwayat Abu Daud. Iya. Saudaraku seiman. Nah ini ibadah yang tidak ditentukan waktunya, jangan menentukan waktu sendiri dengan keyakinan. Ingat, ada tambahannya. Dengan keyakinan itu waktu yang paling utama tanpa dalil. Adapun kalau kita menentukan waktu, karena memang kesempatannya di hari itu, nggak masalah. Contohnya,
kita bikin kajian tiap hari apa ini? Rabu misalnya. Karena memang kesempatannya cuma ada itu di hari itu. Bukan karena kita punya keyakinan bahwasanya hari Rabu itu ada keistimewaan kalau menuntut ilmu di hari itu. Nggak ada dalilnya. Paham tidak, Pak? Iya. Yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Tempatnya. Maka amal ibadah yang tidak disebut, yang sudah ditentukan tempatnya nggak boleh diubah-ubah. Wukuf di Arafah. Jangan diubah. Yang namanya ya mabit di Muzdalifah dan di Mina. Jangan diubah. Lempar jumroh Aqobah, jumroh Ula sudah ada tempatnya, Pak. Sudah ditentukan tempatnya. Yang namanya tawaf di mana? Di Ka'bah, nggak boleh tawaf di kuburan. Kata para ulama, tawaf di kuburan itu syirik besar. Iya. Akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula ibadah yang tidak ditentukan tempatnya. Jangan menentukan tempat sendiri dengan keyakinan ada keutamaan di situ tanpa dalil. Tanpa apa? Dalil. Iya. Seperti punya keyakinan itikaf di Masjid Ukhuwah lebih utama dibandingkan di masjid yang lainnya. Wah, ini bid'ah nih, Pak. Iya. Kalau sampai punya keyakinan seperti itu. Adapun yang keempat, sebabnya. Ibadah yang sudah ditentukan sebabnya tidak boleh diubah-ubah. Contoh misalnya antum bersin haji, baca apa? Alhamdulillah. Berarti sebab kita mengucapkan alhamdulillah, Pak, bersin. Maka jangan membuat sebab yang tidak ditunjukkan oleh syariat. Contoh, ada orang yang sendawa, alhamdulillah. Kita katakan, mana dalilnya? Ini kan nikmat. Kita katakan kentut juga nikmat, Mas. Kenapa enggak setiap kentut antum bikin sendiri, alhamdulillah? Apa ada Rasulullah mengajarkan itu? Lagian juga para ahli kesehatan justru mengatakan sendawa itu, Pak, bukan nikmat, itu penyakit. Sendawa itu menunjukkan kepada kelemahan lambung kita sehingga energinya naik ke atas. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Banyak di antara kita kan gitu, Pak. Alhamdulillah. Mana dalilnya? Kalau sendawa baca alhamdulillah. Ente bikin sebab yang tidak ada dalil. Sebagian guru TK bikin doa masuk kelas. Mana dalilnya? Jangan membuat sebab sendiri lu. Sebab membaca doa ini masuk kelas, mana dalilnya? Ya, jangan tentukan sendiri tanpa ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Agama kita udah sempurna masalahnya. Ya. Antum baca masuk WC ada doanya nggak dikhususkan, Pak? Ada. Sebab masuk WC baca Allahumma ini. Tahu-tahu antum masuk WC-nya Allahumma barik lana fima razaqt. Nggak boleh. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, jumlah. Ibadah yang sudah tentukan jumlahnya nggak boleh diubah-ubah. Zuhur 2 rakaat. 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib berapa? 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Maka tidak boleh antum mengatakan saya mau sholat subuh 4 rakaat, Ustaz. Biar tambah mantap. Oh, nggak bisa. Zikir setelah sholat, Rasulullah sudah sebutkan jumlahnya. Ya. Atau ada orang berkata, saya Ustaz, kalau zikir itu subhanallah 330. Alhamdulillah 330. Allahu Akbar 330. Saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10. Jadi 1000 saya Ustaz. Kalau situ kan cuma 100, saya 1000 loh. Kita katakan, akhi, kamu lebih tahu dari Rasul apa Rasul lebih tahu dari kamu? Siapa yang lebih semangat kepada kebaikan, Rasul atau kamu?
Rasulullah cuma mengajarkan begitu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali, 100. Sudah cukupkan saja dengan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Masalahnya apa? Yang musibah itu kita tidak merasa cukup dengan yang Rasulullah ajarkan. Saya nggak puas, Ustaz. Kita katakan, ya akhi, ibadah itu bukan sesuai dengan kepuasan kamu. Ibadah itu sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan cintai. Yang Allah ridhai dan cintai itu yang Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun yang keenam apa tadi, Pak? Jenis. Yang sudah ditentukan jenisnya tidak boleh diubah-ubah. Korban. Yang namanya korban Idul Adha jenisnya sudah tentukan, Pak. Apa aja? Unta, sapi, kambing. Terus antum bilang, saya mau korban pakai jerapah, Ustaz. Nggak boleh. Tapi kan jerapah gede loh, Ustaz, mahal harganya. Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan bahimatul an'am. Iya. Nah ini, Pak. Nah, dalam 6 perkara ini kalau dilanggar, berubah menjadi bid'ah idhofiyah. Berubahlah menjadi bid'ah apa? Idhofiyah. Paham tidak, Pak? Iya. Kemudian saudaraku, apakah vonis bid'ah dan vonis ahli bid'ah sama dengan vonis neraka? Jawab tidak. Bedakan ya, memvonis seseorang itu sebagai ahli bid'ah atau memvonis suatu perbuatan itu sebagai sebuah bid'ah bukan berarti kita memastikan pelakunya neraka. Salah besar kalau dipahami demikian. Banyak orang awam, Pak, yang tidak paham kalau mendengar kita bicara tentang bid'ah, katanya apa, Pak? Wah, itu pengadilan akhirat. Pengadilan akhirat. Orang kita masih hidup di dunia kok. Oh iya, kamu main bid'ahin. Bid'ah kan sesat, pelakunya di neraka. Berarti kamu sudah memastikan menghukumi orang neraka. Nah ini kamu nggak paham masalahnya. Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara memvonis sesuatu itu bid'ah atau seseorang ahli bid'ah beda dengan memvonis seseorang itu penduduk neraka. Memvonis seseorang itu bid'ah, ahlu bid'ah itu vonis di dunia, Pak. Adapun memvonis seseorang di neraka itu vonis di akhirat hanya hak Allah saja, bukan hak kita. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa, Pak? Orang yang berbuat bid'ah atau berbuat dosa-dosa besar bisa jadi ia tidak masuk neraka. Akibat karena bisa jadi yang pertama dia di akhir hayatnya taubat. Atau yang kedua dia ditimpa musibah yang sangat berat sehingga menggugurkan dosa-dosa dia. Atau yang ketiga dia punya kebaikan yang sangat besar di sisi Allah sehingga menggugurkan dosa-dosa dia. Atau yang keempat, dia mati di atas tauhid sehingga dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis-hadis yang mengatakan bid'ah di neraka itu mimbabil wa'id, kata para ulama, itu sebatas ancaman. Adapun pelakunya wallahu a'lam. Makanya beda memvonis seseorang ahli bid'ah dengan memvonis seseorang sebagai penduduk neraka. Bedakan itu. Apakah memvonis seseorang itu ahli bid'ah artinya kafir? Ya bedalah antara bid'ah dengan apa? Kufur. Masalahnya apa? Yang selalu gaung-gaungkan itu apa? Salafi itu suka mengkafirkan, suka apa? Iya. Siapa yang suka mengkafir-kafirkan? Salafiyin sudah sangat jelas kaidah-kaidahnya. Mereka justru orang yang paling khawatir untuk mengkafirkan, Pak. Walaupun mereka sudah jatuh kepada bid'ah yang berat, mereka saja belum berani mengkafirkan orang Qadariyah yang jelas-jelas menolak adanya takdir. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan siapa? Ya, kaum Mu'tazilah. Padahal jelas-jelas mereka menolak sifat Allah dan mendewakan akal dibandingkan apa? Dalil.
Ahlussunnah belum mengkafirkan kaum yang menolak sifat-sifat Allah. Tidak. Tidak ada suatu pun Ahlussunnah mengkafirkan Maturidiyah atau Asy'ariyah. Nggak ada, Pak. Tapi anehnya yang tersebar di masyarakat mengkafirkan. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah. Itu semua memang sebetulnya tujuannya hanya ingin supaya tanfir. Orang-orang lari dari dakwah sebetulnya. Caranya dengan cara seperti itu. Dengan cara bikin dusta, kebohongan, dan yang lainnya. Fa'allahul musta'an. Iya. Nah, ini saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita dan para ulama, Pak, kenapa sih mewanti-wanti bahaya bid'ah? Kenapa para ulama dalam kitab-kitab mereka selalu bicara masalah bid'ah, Pak? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan mereka membantah bid'ah dengan begitu kerasnya, tegasnya. Silakan baca kitab-kitab para ulama yang membantah bid'ah. Banyak banget. Abu Daud punya kitab Ar-Radd al-Jahmiyah, Ar-Radd al-Qadariyah, bantahan terhadap kaum Qadariyah. Ya, Imam Ad-Darimi punya kitab Raddu Uthman bin Sa'id Ad-Darimi ala Bishr al-Marisi ad-Dhal. Bantahan Uthman bin Sa'id Ad-Darimi terhadap Bishr al-Marisi yang sesat. Ada kitabnya, Pak. Bantahan Ibn Taimiyah terhadap Syiah dalam kitab Minhajus Sunnah. Dan banyak lagi, Pak. Kenapa? Ya, para ulama, kalau kita baca kitab-kitab mereka, selalu mengingatkan, mewaspadakan tentang bahaya bid'ah. Karena pertama, Pak, yang pertama kali melakukannya Rasulullah SAW. Rasulullah setiap khutbah Jumat selalu mengatakan apa? Inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Ini setiap khutbah Jumat sebagian dalam riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Tuh lihat. Dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Rasulullah tiap Jumat, bayangkan, Pak. Adapun zaman sekarang kalau ada dai yang bawa kagituan, Pak. Inna asdaqal hadithi kitab wa wahabini. Orang udah ketakutan duluan, Pak. Padahal itu sunnah Rasul. Banyak hadis-hadis yang Rasulullah berbicara tentang masalah bid'ah dengan kerasnya, Pak. Rasulullah ketika menyebutkan tentang kaum Khawarij. Kaum apa? Khawarij. Apa kata Rasulullah tentang kaum Khawarij itu, Pak? Banyak sekali hadis-hadis yang ngeri. Kata soal Khawariju kilabun nar. Kilabun nar. Kilabun nar. Khawarij itu anjingnya api neraka. Ketika saya pernah, Pak, ceramah. Khawarij kilabun nar. Ya, setelah ceramah ada yang WA ke saya. Kamu babinya neraka. Lah. Saya bawakan hadis Khawarij anjing neraka. Dia nggak mengatakan kamu babi neraka. Nggak ada dalil babi neraka, Pak. Kalau anjing neraka ada dalilnya. Ya, sepertinya dia merasa terkena hadis tersebut gitu. Ya. Rasul juga bersabda dalam riwayat Muslim, syarru qatla tahta adimis sama. Ya, wa khairu qatilin qataluh. Seburuk-buruk orang yang terbunuh itu kaum Khawarij. Dan sebaik-baik orang yang dibunuh itu yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, la qitalu Khawarij indi akbar min qitali iddati minal atraq. Memerangi orang Khawarij bagi saya lebih besar pahalanya dibandingkan memerangi orang kafir. Sampai begitu Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Bukan berarti orang kafir lebih baik daripada orang Khawarij, bukan. Tapi bahayanya orang Khawarij terhadap agama ini lebih berat, Pak. Iya. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang kaum Qadariyah yang menolak adanya apa kata Rasulullah? Al-Qadariyah itu majus hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat Islam. Kenapa? Karena majusi punya keyakinan yang menciptakan kebaikan itu adalah cahaya dan yang menciptakan keburukan itu apa? Kegelapan. Orang Qadariyah mengatakan yang menciptakan amal kita sendiri. Tidak ada sama sekali campur tangan Allah. Apa bedanya dengan majusi?
Iya. Nah, ini alasan yang pertama kenapa sih para ulama selalu bicara tentang apa? Mengingatkan tentang bid'ah, Pak. Yang kedua, Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa di masa perpecahan umat Islam hanya ada dua solusi. Di masa perpecahan umat Islam hanya ada dua solusi, Pak. Itu dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang masyhur, yang dikeluarkan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Apa kata Rasulullah? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَالسُّنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Sesungguhnya di antara kalian nanti yang hidup akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Lihat, Rasulullah mengabarkan umat Islam akan apa? Berpecah belah. Terus kemudian Rasulullah bersabda apa, Pak? Maka saat itu hendaklah kalian pegang kuat-kuat sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, kata Rasulullah. Gigit ia dengan gigi geraham. Ini yang pertama. Apa yang kedua? Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap bid'ah itu sesat. Mana mungkin kita akan menjauhi bid'ah kalau kita nggak bahas, Pak? Kalau kita nggak apa? Bahas, kalau kita tidak sampaikan. Maka para ulama tidak aneh. Dalam kitab-kitab mereka selalu menyampaikan tentang bahaya bid'ah. Karena memang sebetulnya bid'ah itu memecah belah. Gimana ya, Pak? Ada sebagian orang berkata begini, Pak. Lebih baik bid'ah yang mempersatukan daripada sunnah yang memecah belah. Kita katakan, kamu ini mengejek sunnah. Kamu seakan-akan menganggap sunnah itu memecah belah. Ya. Sunnah itulah justru tali keselamatan, saudaraku. Justru Rasulullah menganggap bid'ah itu yang memecah belah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya para ulama mengumpamakan sunnah Nabi itu seperti perahunya Nabi Nuh. As-sunnatu kasafinatin Nuh. Faman raqiban naja. Iya. Buktinya itu kamu yang suka ngaku-ngaku sunnah masih tahdir-tahdiran itu. Kita katakan itu yang salah individunya, jangan disalahkan sunnahnya, Mas. Yang tahdir-tahdiran itu karena kurangnya keilmuan mereka. Ya. Buktinya para sahabat mereka pegang sunnah kok perang. Walaupun mereka perang secara lahiriah, tapi akidahnya enggak pernah berpecah belah, Mas. Mereka tidak berpecah belah dalam agama, tidak. Akidah mereka satu, sama. Coba baca tentang kisah perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah. Siang mereka perang, malam ngobrol bareng-bareng. Mana ada sejarah seperti itu dalam dunia peperangan? Malam-malam ngobrol kayak teman biasa. Kayak gimana, bekhair. Ya. Subhanallah. Karena akidah mereka sebetulnya satu. Agama mereka, din mereka satu. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Sebab yang ketiga, kenapa kita merasa penting untuk bicara tentang bid'ah, Pak? Karena bid'ah itu merusak kesempurnaan Islam. Islam ini udah sempurna masalahnya, Mas. Allah yang mengatakan demikian, inna ad-dina indallahil Islam. Agama ini di sisi Allah sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agama kamu. Lihat, Allah mengatakan, aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Udah sempurna nih agama nih. Sedangkan bid'ah itu membuka pintu besar-besar, Pak. Orang untuk berbuat apa? Bid'ah dengan klaim katanya ini baik. Ini setiap orang menganggap ini baik jadi ibadah. Yang satu mengatakan baik jadi ibadah. Yang satu mengatakan baik jadi ibadah. La haula wa la quwata illa billah. Makanya dengan banyaknya bid'ah, Pak, kebenaran jadi samar. Iya tidak? Iya. Akibat banyaknya kebid'ahan, banyak orang jadi samar. Tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan. Karena banyaknya syubhat itu, Pak.
Ya. Ikhwatal Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Sebab yang keberapa? Yang keempat, kenapa kita merasa penting untuk bicara tentang bid'ah, Mas? Karena bid'ah itu menikam syahadat Muhammad Rasulullah. Sama saja menuduh Rasulullah SAW itu nggak amanah. Rasulullah belum menyampaikan wahyu secara sempurna. Sehingga kita perlu untuk membuat-buat lagi. Ya. Imam Malik berkata apa? Man ibtada'a fid dini bid'ah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Wa dzalika li anna Allah 'azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Fama lam yakun yawma idzin din lam yakunil yawma din. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan satu bid'ah saja dalam agama ini sama saja sudah menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu apa? Agamamu. Maka yang di hari itu tidak termasuk agama, di hari ini pun tidak termasuk agama. Saya mau tanya, Pak. Semua kebaikan sudah disampaikan nggak sama Rasulullah? Sudah? Lalu mengapa kamu melakukan suatu ibadah baru lalu kamu mengklaim bahwa itu baik? Kalau kamu yakin semua kebaikan sudah disampaikan kepada Rasulullah, cukupkan sudah dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Adapun kamu membuat-buat ibadah baru dengan klaim ini baik, sama saja mengatakan Rasulullah belum tahu ada kebaikan yang ini. Saya tahu. Maka lisan halnya seakan dia berkata, saya lebih tahu dari Rasulullah SAW. Ya. Makanya Imam Asy-Syaukani berkata, kamu tanya kepada pelaku bid'ah itu, yang kamu lakukan bid'ah ini, apakah masuk dalam agama atau tidak? Jika dia berkata, oh ini termasuk agama, berarti dia sudah bertabrakan dengan ayat al-yawma akmaltu lakum, karena agama kita sudah sempurna. Kalau dia katakan, enggak sih, ini enggak termasuk agama, buat apa kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak termasuk apa? Agama. Ya. Makanya ya akhul Islam. Orang yang berbuat bid'ah itu seakan-akan, kata Imam Malik sudah sebutkan, seakan-akan menuduh Rasulullah SAW mengkhianati apa? Risalah. Belum menyampaikan syariat ini secara sempurna. Belum menyampaikan kebaikan seluruhnya. Belum. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Iya. Kemudian alasan yang kelima. Kenapa kita merasa penting untuk berbicara tentang bid'ah, Mas? Karena bid'ah, saudaraku, membuka pintu seluas-luasnya orang berinovasi dalam agama seenaknya. Sesuai dengan ro'yunya, pendapatnya, dan yang lainnya. Sementara kita beragama harus mengikuti dalil. Bukan sesuai dengan apa? Ro'yu dan pendapat. Bayangkan Pak, setiap orang sudah kita sebutkan tadi. Kalau setiap orang memandang ini baik langsung jadi ibadah, ngeri Pak. Ini agama jadi permainan hawa nafsu manusia. Ya. Nah ini adalah saudaraku sekalian. Makanya itulah sebab-sebab dan masih banyak lagi sebab yang lain. Kenapa kita merasa penting bicara ini bid'ah, ini sunnah. Untuk membela sunnah. Untuk membela kemurnian agama Islam. Supaya Islam ini terlindung dari hal-hal yang bukan darinya dan dimasukkan ke dalamnya. Nah ini saudaraku sekalian. Cuman masalahnya Pak, ketika kita berbicara masalah bid'ah ya siap-siap aja. Dianggap apa? Intoleran. Nggak toleran. Radikal. Embrio teroris. Apa lagi? Wahabi.
Iya. Itu memang sudah resiko dalam dakwah. Justru kita senang kalau kita ternyata dikucilkan gara-gara kita berpegang kepada sunnah, Pak. Karena Rasulullah memberikan keutamaan agung bagi orang yang terasing karena berpegang kepada apa? Sunnah. Kata Rasulullah, tuba lil ghuraba. Tuba, pohon tuba. Ya, untuk orang-orang yang terasing karena berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan anehnya, Pak, ada orang yang terasing dengan kesesatan aja istiqomah loh, Pak. Ya, itu. Udah jelas sesatnya, dijauhin orang, istiqomah aja di atas kesesatannya itu. Masa kita di atas kebenaran nggak mau istiqomah? Hanya karena takut dicibir orang dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Ya ikhwatal Islam. Namun tentunya Pak, kita pun juga ketika bicara tentang bid'ah, bukanlah sembarangan dan sembrono. Semua ada kaidah-kaidahnya. Kita pun mengingkari orang yang sebegitu mudahnya mengklaim itu bid'ah tanpa ada contohnya dari para salafus saleh. Tidak pula ada pendahulunya dari salafus saleh. Kita tidak setuju permasalahan yang para ulama tidak ada yang menganggap itu bid'ah, atau dianggap itu apa? Bid'ah. Contoh misalnya, kalau ada orang menganggap membaca Al-Fatihah di belakang imam bid'ah, kita nggak setuju. Karena tidak ada satupun ulama yang menganggap itu termasuk apa? Bid'ah. Demikian pula bid'ah yang masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu masuk bid'ah atau bukan. Kita pun juga tidak mengcap pelakunya sebagai ahli bid'ah. Tidak. Contoh misalnya kunut subuh. Kunut subuh khilafiyah para ulama. Apakah sudah sampai kepada derajat bid'ah atau tidak? Imam Syafi'i malah mengatakan sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Malik dan Ashabul Hadis mengatakan tidak disyariatkan tapi belum sampai kepada bid'ah. Maka dalam perkara yang seperti ini pelakunya tidak bisa dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Tidak bisa. Maka kita mengingkari orang yang begitu sembronya langsung mencap si fulan ahli bid'ah hanya karena gara-gara kunut subuh. Semua ada kaidahnya, saudaraku sekalian. Tidak boleh sembarangan seenaknya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha minta agar dua anak Ibnu Baydha itu dimasukkan ke masjid supaya Aisyah dan Ummahatul Mukminin mensolatkan jenazahnya. Rupanya apa? Tiba-tiba ada yang bilang bid'ah itu salat jenazah di masjid. Apa ketika meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Maka Aisyah pun heran betapa cepatnya mereka mengadakan itu bid'ah. Sungguh demi Allah, bukankah di zaman Rasulullah, kata Aisyah, dua anak Ibnu Baydha itu disolatkan oleh Rasulullah di dalam masjid. Ya. Kata Aisyah apa? Betapa mudahnya mereka bilang bid'ah. Makanya kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, orang yang boleh mencap sesuatu itu bid'ah atau memvonis ahli bid'ah harus menguasai dua perkara. Yang pertama, menguasai ilmu usul al-bid'ah. Cara ilmu bagaimana menghukumi sesuatu itu bid'ah. Yang kedua, menguasai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Tidak mengklaim itu tidak ada di zaman Nabi, ternyata ada. Ternyata apa? Ternyata ada. Ternyata kurangnya ilmu kita tentang apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi jangan bermudah-mudahan juga. Tapi juga jangan terlalu apa? Ini boleh, itu boleh, nggak masalah. Nggak ada dalam dunia Islam bid'ah. Semua sunnah. Nah, ini juga nggak benar. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Iya, nggak sembarangan, nggak bermudah-mudahan. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, akhi, paham kan? Sampai sini tentang bid'ah, insyaallah. Karena masalahnya, Pak, kata bid'ah itu termasuk kata yang serem, Pak, di masyarakat, Pak. Benar. Iya.
Dan memang harus dijelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang hakikat apa? Bid'ah. Karena banyak orang tidak paham kalau kita bicara bid'ah, ngomongnya apa? Mobil juga bid'ah, pesawat bid'ah, kacamata bid'ah. Kita katakan ya akhi, ya, itu masalah dunia. Dalam masalah dunia itu pada asalnya halal. Dalam masalah dunia pada asalnya nggak ada bid'ah, Pak. Kecuali kalau masalah dunia itu dianggap ibadah secara zatnya. Contoh misalnya kalau ada punya keyakinan, saya mau beribadah kepada Allah dengan cara memakai baju yang terbuat dari kain wol. Baru ini masuk dalam perkara bid'ah. Adapun kamu mau bikin baju dari kain apa saja, mau bikin kue apa saja, terserah. Mau bikin teknologi yang bermanfaat, pada asalnya masalah dunia apa? Bid'ah secara syariat itu hanya dalam masalah agama, din, ibadah. Iya. Kenapa? Karena agama kita milik siapa? Allah. Yang berhak untuk mensyariatkan dalam agama siapa? Allah. Makanya Allah mengingkari orang-orang musyrikin yang berbuat bid'ah dalam agama. Apa kata Allah? Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat untuk mereka syariat-syariat dari agama ini sesuatu yang tidak Allah izinkan? Kata Allah. Ya. Yang kita ingkari itu bid'ah dalam agama, dalam ibadah. Karena agama kita sudah sempurna. Semua kebaikan sudah disampaikan oleh Rasulullah. Masalah dunia silakan. Antum mau bikin kapal terbang, kapal selam, mau bikin apa, terserah deh. Selama itu memang tidak mudarat untuk kehidupan manusia, selama itu manfaat, silahkan. Karena masalah dunia pada asalnya apa? Halal, mubah. Ada kaidahnya. Cuma ya itulah Pak, mereka ngomong kayak gitu karena belum paham kaidahnya masalahnya. Main bid'ahin aja. Ya, nggak usah dimasukkan ke hati. Maklumlah, mereka tidak paham. Kalau mereka paham, insya Allah nggak bakal ngomong gitu. Iya. Baik, saya kira cukup. Kita buka tanya jawab. Baik. Mohon ibu-ibu jangan ngobrol ya Bu ya. Tinggalkan kebiasaan yang buruk. Kalau sudah tanya jawab, artinya waktu ngobrol. Salah. Apa hukumnya naik haji dibayarin saudara Ustadz dari uang hasil pekerjaan rias pengantennya Ustadz? Sebetulnya Pak, rias penganten sih pada asalnya boleh-boleh saja. Selama tidak untuk dipertontonkan kepada semua orang. Masalahnya itu di situ adalah ngerias penganten tapi ditontonin. Jadi semua orang bisa menikmati kecantikan dia. Salah. Adapun meraih, kalau pernikahannya dipisah, ikhwan, akhwat. Yang akhwat, ikhwan. Kemudian pengantinnya dirias, silahkan saja, nggak masalah. Ada asalnya dari syariat. Ya. Dimana ketika Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW, maka kemudian dibawalah, sebelum dibawa Aisyah kepada Rasulullah, Aisyah dirias dulu, dipersiapkan dulu. Ya. Tapi jangan berlebih-lebihan ya, sampai bedoknya tebel kayak ondel-ondel dah. Ana diberi amanah memegang halakoh tahfidz. Tapi ada santri yang ketika menyelesaikan setoran hafalannya masih melafalkan Shadaqallahul Azim. Tapi ana menyuruh diganti dengan doa. Nah lo, doanya ada dalilnya enggak? Mengganti ucapan Shadaqallahul Azim dengan keyakinan ini tidak ada dalilnya. Ganti dengan doa. Dalilnya? Iya. Artinya jangan akhirnya sama aja gitu loh, Pak. Yang bagus bagaimana? Yang bagus kita katakan nggak usah baca Shadaqallahul Azim. Sebab Al-Quran tetap benar walaupun kamu tidak mengatakan Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim kan artinya apa? Maha benar Allah.
Sekarang kalau kita tidak ucapkan sadaqallahul azim, jadi Al-Quran nggak benar gitu. Yang kedua, nggak pernah Rasul dan para sahabatnya mengamalkannya. Maka dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran kepada Rasulullah, Rasulullah hanya mengatakan apa? Hasbuk, cukup. Selesai. Ya. Jadi menyikapi santri itu dengan cara mengajarkan. Mengajarkan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Ahmad mengerjakan sholat sunnah mutlak sebanyak 300 rakaat sehari semalam. Apakah perkataan ini benar? Apakah ada sunnahnya? Ini namanya sholat sunnah mutlak, Pak. Dan sholat sunnah mutlak itu memang ada syariatnya. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam. Kata Bilal, ya Rasulullah, ma amil tu amalan arja indi fil Islam. Illa anni idza ahdastu tawaddatu indah wa sallaitu ma kutiba li minha. Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Dan lalu aku sholat sesuai dengan yang Allah tulis untukku. Dan kata-kata aku sholat sesuai yang Allah tulis untukku menunjukkan apa? Sholat sunnah wudu itu tidak ada batasannya, Pak. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau terserah. Dan para ulama menyebutkan bahwa sholat sunnah mutlak itu disyariatkan, boleh, nggak apa-apa. Ya, di antara dalilnya juga Rasulullah SAW bersabda, ya, idza sajadal abdu, apabila hamba sujud, sekali sujud, kecuali maka akan diangkat 1 derajat, digugurkan 1 dosa, dan ditulis untuknya 1 kebaikan. Maka Rasulullah sabda apa? Hendaklah kamu memperbanyak apa? Sujud. Iya. Rasulullah mutlakkan perbanyak sujud. Semua itu menunjukkan boleh, apa-apa. Sekelompok umat Islam harus baiat sama pemimpinnya. Dan dia mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Apakah ini bid'ah? Jelas itu bid'ah, Pak. Bahkan masuk dalam kategori khawarij. Dan lucunya, Pak, mereka punya dalil, Pak. Dalilnya apa? Hadis. Man mata walisa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak bai'at, maka matinya bangkai jahiliyah. Mereka pahami mati bangkai jahiliyah itu kafir. Pernah ya, di antara mereka ada yang datang ke saya, Pak, ngasih buku. Silakan Ustadz baca, ini dalil kami. Saya baca Al-Quran, hadis, dan semua sahih lagi, Pak. Saya katakan kepada dia, maaf Mas, apakah ada dalam hadis-hadis yang kamu sampaikan bahwa yang dimaksud imam yang dibaiat itu imam kelompok kamu? Tapi kan kita wajib baiat. Taib. Yang namanya baiat kan harus kepada pemimpin yang memenuhi syarat. Dan para ulama sudah bicara dalam kitab-kitab mereka tentang kapan seorang disebut imam yang boleh dibaiat. Al-Muhanna bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis man mata walisa alaihi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat kepada imam maka matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad kepada Al-Muhanna? Atadrimal imam, kamu tahu nggak siapa itu imam yang dimaksud dalam hadis itu? Wa an yaqula kullu muslim hadza imam, yaitu semua muslim mengatakan ini imam. Bukan cuma kelompok ente aja. Ya. Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan juga syarat-syaratnya dalam kitab Minhajus Sunnah. Para ulama juga menyebutkan dalam kitab Siyasah Syariah. Di antara syarat imam, ya dia selain muslim, balik, berakal, berilmu, dan dia punya wilayah kekuasaan yang jelas. Dan bisa menjalankan roda pemerintahan dan siyasah syariah. Sementara ente numpang di Indonesia. Ya. Kamu tahu tidak, banyak kelompok yang kemudian membuat kelompok dan baiat sama imamnya masing-masing.
Kelompok kamu baiat, kelompok itu juga baiat, ini baiat. Sementara Rasulullah mengatakan apabila dua khalifah di baiat, bunuh salah satunya. Ini mana dulu yang harus dibunuh ini? Iya. Ini semua baiat sempalan, Mas. Dan pemahaman kamu mati bangkai jahiliyah, mati kafir, tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Silakan baca syarah-syarah hadis. Bahwa yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah artinya mati di atas perangai jahiliyah. Mati di atas dosa besar. Seluruh ahlussunnah keyakinannya apa? Pelaku dosa besar tidak kafir. Kamu mengkafirkan, kamu khawarij sebetulnya. Iya. Allah musta'an. Inilah ya akhal Islam akibat memahami dalil pakai pemahaman sendiri. Jadilah muncul bid'ah. Ya. Sejauh mana kita harus bisa mentolerir bahwa fikih itu luas dengan syariat yang memang harus kita jalankan. Ketahuilah Pak, ada masalah-masalah dan banyak masalah-masalah fikih yang sudah jelas nasnya dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kalau perkara-perkara yang sudah jelas nasnya dari Al-Quran, hadis, dan ijma', maka yang seperti ini ya harus kita ingkari orang yang menyelisihinya. Kenapa? Karena kebenaran itu pasti ada pada Al-Quran, hadis, dan ijma'. Ada lagi Pak, masalah-masalah fikih yang ternyata tidak ada nas yang sharih. Ada dalilnya, tapi dalilnya tidak sharih. Sehingga terjadilah khilaf para ulama, perbedaan para ulama dalam memahaminya. Contoh misalnya hadis, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Apa maksudnya la sholata? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan maksudnya tidak sempurna, bukan berarti tidak sah. Karena pendapat beliau mengatakan bahwa baca Al-Fatihah tidak wajib dalam sholat. Jumhur mengatakan apa? Maksudnya tidak sah. Maka orang yang tidak baca Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Ini perbedaan antara khilaf antara jumhur dengan Abu Hanifah. Makanya dalam keadaan seperti ini, karena nas ada, dalilnya ada, betul. Cuma masalahnya dalilnya tidak sharih, Mas. Sehingga menjadi perbedaan pendapat para ulama dalam memahaminya. Terjadi lagi perselisihan. Apakah makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam salat jahriyah dikeraskan? Imam Syafi'i mengatakan wajib. Kenapa? Berdasarkan hadis tadi, tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i ini dalil umum, berlaku bagi imam maupun makmum. Imam Ahmad mengatakan tidak, itu hadis umum dikhususkan oleh ayat. Ayat mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Terjadi perselisihan lagi. Maka yang seperti ini kita harus berjiwa lapang. Cukup kita amalkan yang kita pandang kuat dan jangan menyesatkan lawan kita. Ya. Nah, seperti itu. Masjid saya dinyatakan oleh Depag bahwa kiblatnya kurang miring 13 derajat. Tapi DKM tidak mau merubah kiblatnya. Karena menurut DKM waktu mau membangun telah diukur dengan benar. Gimana hukumnya Ustadz? Pak, kalau Bapak baca dalam kitab-kitab fikih, buat kita yang jauh dari Ka'bah, cukup menghadap arahnya saja. Nggak harus pas. Nggak harus apa? Pas. Dalilnya hadis. Nabi mengatakan, ya, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu.
Apabila kalian buang air, jangan menghadap arah kiblat, jangan pula membelakangi arah kiblat, tapi menghadaplah ke timur dan barat karena memang arahnya kiblat Madinah ke utara. Kalau Indonesia arahnya kemana? Ke barat. Maka kalau kita sebatas menghadap arahnya saja sudah cukup. Jadi kalau harus pas-pas banget wudhu ini Pak, susah Pak. Karena kalau dari Indonesia, miring dikit 1 derajat aja bukan ke Mekah lagi Pak. Iya. Kemana? Ke Eropa. Sedangkan kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit mendatangkan apa? Kemudahan. Beda kalau Bapak sholat di depan Ka'bah langsung. Maka harus menghadap pas, nggak boleh kanan kiri. Ya. Kalau ada yang WA ke kita dengan dia mengatakan bismillah. Bolehkah kita jawab dengan wa bismillah? Enggak. Enggak ada, Mas. Iya. Saya mau mengkritik, Pak. Orang yang WA cuma baca bismillah doang, Pak. Alasan mereka katanya ini surat. Alasan mereka katanya apa? Ini surat, bukan ngobrol. Baik, kalau kamu punya keyakinan ini surat, kata mereka, alasannya apa? Nabi kalau nulis surat cuma baca bismillah. Kata siapa? Baca dong dalilnya, hadisnya. Rasulullah ketika mengirim surat ke Heraklius apa? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bismillah doang. Bedakan antara bismillahirrahmanirrahim dengan bismillah. Para ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Kalau bismillah itu namanya tasmiyah. Setelah itu apa kata Rasulullah? Ila Herakl azimir Rum. Kepada Heraklius, pembesar Romawi. Assalamu ala man ittaba'al huda. Salam. Assalam atas orang yang mengikuti petunjuk. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan assalamualaikum? Karena orang Heraklius kafir. Sementara Rasulullah melarang kita untuk memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Jadi kalau antum punya keyakinan WA itu surat, yang benar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Malas Ustaz, panjang banget. Ya udah. Jangan berhujah makanya. Kamu masalahnya berhujah, mengkiaskan dengan surat. Sementara dalam riwayatnya surat nggak begitu Rasulullah menyebutkan. Kalau saya sih merojikan Pak, WA itu obrolan. Namanya juga WhatsApp obrolan. Bukan surat, bukan. Jadi gimana dong? Cukup salam assalamualaikum, selesai. Tapi jangan disingkat as. Nanti nyingkat gitu Pak. As. As kan bahasa Inggris artinya pantat loh Pak. Pernah tuh ada yang WA gitu. As. Saya jawab lagi. Waas. Mau nanya tentang sholat tasbih. Dekat rumah saya diadakan setiap bulan. Khilaf para ulama tentang status hadis sholat tasbih, Pak. Antara yang mensahihkan dan yang mendhaifkan, bahkan menganggapnya palsu. Yang menganggap palsu Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Yang mendhaifkan banyak, tapi yang mensahihkan juga banyak. Di antara yang mensahihkan Imam Muslim, ya, Imam Baihaqi, ya, di zaman sekarang Imam Albani, Syekhul Islam, Syekh Albani rahimahullah. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa sholat tasbih hasan atau sahih, boleh diamalkan. Ya. Dan mengamalkan sholat tasbih boleh seminggu sekali, boleh sebulan sekali, boleh setahun sekali, boleh seumur hidup sekali.
Demikian dalam riwayat. Ya. Bolehkah memasang bacaan Allah dan Nabi Muhammad di tempat sholat? Kita katakan, dahulu para sahabat tidak lakukan itu kok. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para ulama setelahnya. Jangan diyakini ini sunnah, Pak. Jangan meyakini itu sebagai apa? Sunnah, karena untuk meyakini itu sunnah butuh dalil. Iya. Kalau sebatas menggantung saja boleh nggak Ustadz? Allahu a'lam. Ya, saya belum tahu fatwa ulama tentang masalah ini. Bagaimana mengazani bayi yang baru lahir? Khilaf para ulama. Imam Malik mengatakan makruh. Imam Syafi'i dan ulama lain mengatakan sunnah, mustahab. Sebab perselisihannya adalah tentang status hadis. Apakah hadis tentang mengazankan bayi itu hadisnya hasan atau dhaif? Kalau saya lebih condong kepada pendhaifan. Karena jalan-jalannya tidak lepas dari kelemahan yang sangat, Pak. Iya. Maka saya lebih condong ya, mengatakan hadisnya dhaif tidak bisa terangkat menjadi derajat hasan. Apa maksudnya ditegakkan hujah? Disampaikan kepada dia dengan argumentasi dan hujah dalil-dalil bahwa perkataan pendapat kamu dan perbuatan kamu itu sesat, kufur. Disampaikan begitu, Pak. Dan dijelaskan dengan dalil secara ilmiah. Siapakah Khawarij di zaman sekarang dan cirinya bagaimana, Ustadz? Kalau sekarang, Pak, zaman sekarang tuh Khawarij di zaman sekarang itu, Pak, lebih banyak memfokuskan kepada mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Dan mereka punya keyakinan semua pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Ini keyakinan Khawarij. Ahlus Sunnah memberikan perincian. Kalau dia berhukum dan hukum selain Allah, tapi dia mengakui akan bahwasanya hukum Allah itu yang terbaik, dan bahwasanya yang wajib adalah berhukum dan hukum Allah, maka dia tidak kafir. Dalilnya mana? Najasyi di dalam ketika di zaman Rasulullah masuk Islam tidak, Pak? Masuk Islam. Tapi apakah ketika sudah masuk Islam ia berhukum dan hukum Allah? Tidak. Tapi ketika Najasyi meninggal dunia, disolatkan nggak sama Rasulullah dengan sholat gaib? Disolatkan. Itu merupakan bukti bahwa tidak setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir. Nah, orang Khawarij di zaman sekarang mengeneralkan. Pokoknya semua yang berhukum dan hukum selain Allah kafir. Dalilnya ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Padahal ayat ini sudah ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Laisal kufru kama yafhamun. Kafir yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah seperti yang dipahami oleh mereka orang Khawarij. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah. Tapi maksudnya adalah kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kufrun duna kufrin. Ia adalah kufur di bawah kekufuran. Iya. Itu pendapat Ibnu Abbas, pendapat para sahabat juga. Berarti mereka sudah menyelisih pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang paling sangat terlihat Khawarijnya ISIS, Pak. Ya. Kalau mereka jelas banget Khawarijnya, Pak. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal, Pak, kalau antum coba pikirkan, orang yang berbuat dosa besar sebetulnya ada jenis berhukum kepada hukum selain Allah. Orang yang makan riba berhukum dengan hukum selain Allah sebetulnya, Pak. Ya. Makanya itulah kenapa orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Karena memang pelaku dosa besar itu hakikatnya berhukum kepada hukum selain Allah. Nah ini saudaraku, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.